Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenankan, kali ini saya akan memberikan paparan dan pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2021. Nah, pembahasan kita kali ini spesifik mengenai kriteria dan tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang diterima dari dalam negeri diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Sebelumnya mungkin yang kurang familiar dengan istilah wajib pajak orang pribadi itu apa? Saya akan jelaskan. Menurut definisi Undang-Undang Perpajakan, wajib pajak orang pribadi adalah WNI atau WNA yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak dan berniat untuk tinggal di Indonesia. Nah, ini ditandai dengan adanya nomor pokok wajib pajak atau biasa istilahnya kita sebut dengan NPWP. Jadi sudah ada kewajiban pajaknya, sudah ada nomor identifikasi pajaknya, maka dia sudah diwajibkan melaporkan pajak-pajak dari harta dan penghasilan yang orang tersebut terima. Nah, sebelum adanya PMK nomor 18 tahun 2021 ini, dan sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, dividen yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi itu dikenakan tarif pajak final sebesar 10%. Nah, sekarang ada fasilitas pajak di mana ada pengecualian pengenaan dividen sebagai objek pajak. Tapi ada syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, atas dividen yang kita terima tersebut, dividennya harus bersumber dari Indonesia ya teman-teman. Nah, dividen yang kita terima ini harus diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu minimal 3 tahun. Diinvestasikannya dalam bentuk apa? Pilihannya macam-macam, bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Contohnya, ada tabungan di bank ya. Yang kedua juga bisa dalam bentuk obligasi, atau sukuk, atau penyertaan modal, atau saham, dan lain sebagainya. Daftarnya ini ada di PMK nomor 18 tahun 2021 tersebut. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana jika dari dividen yang kita terima tersebut tidak seluruhnya bisa kita investasikan? Jadi misalnya ada kebutuhan mau dipakai untuk konsumsi sebagian, itu boleh-boleh saja. Jadi atas dividen yang kita investasikan di Indonesia itu tidak dikenakan pajak lagi. Tapi atas dividen sebagian yang kita gunakan untuk konsumsi itu menjadi objek pajak dan tidak berlaku fasilitas pajaknya, sehingga kita harus melakukan self-assessment, yaitu kita menghitung sendiri pajak yang terutang dan harus kita bayarkan pajak terutangnya ke kas negara melalui bank-bank persepsi yang ada di Indonesia. Berapa tarifnya? Tarif pajaknya tidak mengalami perubahan, jadi masih menggunakan tarif pajak yang berlaku sampai saat ini, yaitu sebesar 10% final. Lalu kemudian apabila ada perubahan dalam bentuk investasi itu boleh nggak? Jawabannya boleh. Jadi kalau misalkan dalam 3 tahun ini kita berubah pikiran nih, ternyata investasi dalam bentuk tabungan returnnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya, jadi saya mau mengganti bentuk investasinya, itu boleh-boleh saja. Jadi misalkan kita mau mengganti bentuk menjadi bentuk saham, itu boleh. Atau dari tabungan ke obligasi, itu juga boleh. Tapi yang harus diingat, itu
investasi tersebut harus atas nama kita sendiri. Jadi tidak boleh dalam bentuk atas nama orang lain. Sehingga juga tidak boleh investasinya itu kita alihkan ke orang lain, itu nggak boleh. Nanti fasilitas pajaknya tidak berlaku lagi. Jadi ingat ya teman-teman, investasinya harus di Indonesia dan harus atas nama kita sendiri. Lalu yang terakhir, kita juga diwajibkan untuk membuat pelaporan setiap tahunnya untuk disampaikan ke kantor pajak tempat kita terdaftar. Nah, laporannya ini berupa formulir yang terdapat di lampiran PMK nomor 18 tahun 2021 tersebut. Lampiran tersebut berisikan informasi mengenai jumlah dividen yang kita terima, lalu jumlah dividen yang kita hendak investasikan atau yang sudah diinvestasikan, dan investasi dalam bentuk apa, lalu juga diinvestasikannya di mana. Misalkan kita simple ya, contohnya mau nabung aja, nabung di bank. Nah, banknya apa, itu kita cantumkan di situ. Nah, ini diharapkan dapat dilaporkan bersamaan dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi yang biasa kita laporkan paling lambat akhir Maret tahun berikutnya. Nah, kalau kita lihat-lihat syarat-syaratnya itu nggak terlalu sulit ya teman-teman, itu cukup simple, namun manfaatnya tentu lebih banyak karena kan lumayan sekali gitu. Pajak 10% dari dividen yang kita terima bisa kita nikmati sebagai ya mungkin tambahan kemampuan ekonomi gitu ya istilahnya. Nah, kenapa sih pemerintah memberikan fasilitas ini untuk investor individu atau investor orang pribadi? Tentu harapannya agar terjadi peningkatan investasi di Indonesia. Tentu saja tujuan kedepannya ya untuk memajukan Indonesia ya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kan ada investor yang memilih investasi dalam bentuk sahamnya, itu salah satu faktor utama untuk memutuskan adalah tarif pajak atas dividen. Karena kan tarif pajak atas dividen di tiap negara itu berbeda-beda. Ada juga yang tidak dikenakan pajak. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor yang membuat investor itu berubah pikiran gitu. Nah, jadi kalau faktor utamanya itu adalah pajak atas dividen, ya tentu Indonesia sekarang sudah menjadi lebih kompetitif. Artinya investor-investor individu yang ada di Indonesia mungkin akan lebih tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, sekian diskusi singkat kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu kembali pada pembahasan berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.